membahas tentang hasil dari semester 1 kemarin. Semester 1 kemarin alhamdulillah nilainya sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan di semester 2 ini kalian tambah semangat, kalian tambah belajarnya tambah meningkat. Amin. Untuk memulai pelajaran, silakan ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Oke. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa dengan baik. Selanjutnya hari ini ada yang tidak masuk? Ada absen dulu ya. Abdul Razak, Dito, Fauzan, Adam, Kafabi, Arini, Zaifullah, Imratul, Irma, Listia, Mikial, Zainul, Hildan, Muhammad Salam, Lutfi, Mutia, Nabila, Rayes, Aditya, Safalil, Siti Hakikatul, Wahyu, Yusril, Zahira. Ada sekitar 3 anak ya yang ada yang belum di absen. Siapa? Oh, Bisni Koma ya. Belum di absen. Kita ya. Ibu sakit. Jaya. Yufa, Lutfia, Aditya, Rehana, Reisa, sama Tarisa ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kenapa? Tadi malam Pak. Tadi malam kenapa? Habis jatuh. Kasihan itu ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang uang dan lembaga keuangan. Namun untuk pertemuan kita di hari ini kita akan membahas tentang uang. Siapa sih yang gak kenal dengan yang namanya uang? Semuanya pasti kenal ya dengan yang namanya uang. Oke. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang apa itu uang. Uang sebagai alat pembayaran. Nah, ini adalah hal yang akan kita bahas pada proses pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, ada di posisi manakah perasaan kalian hari ini? Satu, yang ada lekyunya Pak. Di mana? Yang sedih Bapak. Yang sedih. Kenapa sedih? Yang ada lekyunya Jadi Pak. memang perasaan manusia itu setiap hari memang berbeda. Nah, tapi dalam perasaan ini kita tidak boleh terlalu larut ya dalam masalah kalian, dalam happy kalian itu. Selanjutnya, nah, Pak Alek punya apa ini namanya? Permainan. Punya permainan. Pak Alek minta sekitar 4 orang. 4 orang nantinya yang akan maju ke depan. Namun sebelum itu silakan kalian berdiri. Kita berdiri, kita melakukan permainan. Karena Pak Alek lihat di jam siang seperti ini kalian pastinya akan ngantuk. Pasti apa? Iya ya, ngantuk juga ya.
ketika Pak Alex bilang door, ya, ketika Pak Alex bilang door, kalian pegang ini pistol. Ketika Pak Alex bilang satu, kalian door, ya. Ini apa? Ya, door. Pak Alex bilang dua, door. Ketika Pak Alex bilang tiga, door. Ketika Pak Alex bilang empat, ketika Pak Alex bilang tiga, ketika Pak Alex bilang empat, tapi urutannya adalah spiral, ya. 1, 2, 3, 4, dead. Door, dead. Oke. Kita mulai 4. Kita jalan mundur ya, kita jalan mundur. Ketika Pak Alex bilang 4, kalian door. Sampai ke 1 door. Ya, paham ya? 3. Salah. Langsung dead ya, benar ya? Itu benar. 1, 2, 3, 2. Oke. 3. Kembali lagi. Oke, kita sudah punya 4 kandidat. Silakan yang lain pada duduk. Silakan, karena di depan sini ada angka 1, 2, 3, 4. Di angka ini ada suatu permainan lagi. Silakan dari Jova. Jova pilih 1, 2, 3, 4. Hah? 4. Oke. Diingat ya, diingat baik-baik. Terus 1, 3, 2. Diingat-ingat ya. Oke. Kita buka dari nomor 1. Nomor 2. Kita buka nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Kita buka.
body and captain. Halo. Punya gitar bass gimana? Satu, dua, tiga. Pak, pada hari ini Pak. Yuk, tiga. Iya, mau setengah, mau separuh, mau sebaik boleh. Tiga, dua, satu. Mana aja jawab? Balangku. Basah mah ada mana ya? Sekarang bunyi drummer, mana bunyi drummer tadi? Dua. Nah, tujuan kalian diadakan permainan seperti itu yang pertama untuk merefleksi pikiran kalian sehingga apa yang kalian pelajari hari ini dapat diterima dengan baik. Ya. Kenapa? Karena otak yang fresh, terus badan yang juga sudah kembali normal itu juga akan memberikan yang terbaik untuk proses pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep sistem pembayaran dan uang sebagai alat pembayaran dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan kita belajar hari ini. Ya, jadi tujuannya adalah bagaimana kalian dapat menjelaskan konsep sistem pembayaran dan uang sebagai alat pembayaran dengan tepat. Oke, kita sekarang berpikir. Ayo kita berpikir. Adakah yang tahu tentang uang? Ada. Siapa yang tahu dengan uang? Oke, Raska. Dibuat membeli barang. Dibuat membeli barang. Ada yang lain? Ya. Uang adalah alat pembayaran. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada dua berarti ya? Ada. Apa lagi? Sebagai alat transaksi itu tadi. Terus yang kedua, bagaimana uang digunakan? Cara memberi. Pak, menukar. Menukar. Ya tadi itu ya. Bukan menukar itu sama dengan barter. Terus bagaimana uang itu digunakan? Cari. Hah? Membeli barang, Mas. Membeli barang. Membeli barang. Tidak ada. Membeli barang. Berarti dari dua pertanyaan ini, maka kita dapat menyimpulkan ya uang itu apa, terus bagaimana uang itu digunakan. Tadi ada yang bilang bahwasanya ada uang itu merupakan alat pembayaran, ya. Terus untuk kita membeli, ya itu sama aja ya dengan alat pembayaran. Terus bagaimana uang itu digunakan? Uang itu digunakan untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan kalian. Gitu. Nah, selanjutnya apa yang Anda pikirkan tentang ini? Pak, Ya, ada yang bisa? Ya, berbisnis. Hah? Berbisnis. Oh, berbisnis. Terus ada lagi? Menabung. Menabung, Shopping. shopping, Perbedaan macam-macam uang, perbedaan uang, dan hah? Perbedaan tahun. Perbedaan tahun. tahun. Oke. Setelah ini kita simak dulu video berikut. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai uang dan lembaga keuangan. Lalu, apa aja sih yang akan kami bahas? Nah, di sini kami akan membahas bagaimana secara uang, apa itu uang, jenis-jenis uang, fungsi uang,
nilai mata uang, serta syarat-syarat uang. Oke, yang pertama yaitu sejarah uang. Yang pertama adalah sistem barter, di mana sistem barter di sini adalah memanfaatkan atau menggunakan alat dan benda sebagai alat penukaran atau transaksi jual beli. Yang kedua adalah penggunaan barang seperti barang, senjata, dan hasil bumi sebagai alat transaksi yang saat itu dinamakan uang barang. Karena dalam penggunaan uang barang maupun barang dalam memiliki beberapa kekurangan seperti tidak tahan lama, cepat rusak, suka disimpan, nilainya selalu berubah, dan suka dipindah-pindah, didorong dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, sehingga masyarakat mulai menciptakan uang dari koin. Sekitar tahun 560 sebelum Masehi, Kolesus dari Yunani mulai menggunakan emas dan perak sebagai bahan pembuatan uang koin. Hingga pada abad pertama Masehi pada dinasti Tang pemerintah Cina mulai menciptakan uang kertas sebagai bahan uang. Selain itu di abad modern Benjamin Franklin yang didaulat sebagai bapak uang kertas juga mencetak dolar dari bahan kertas. Hingga saat ini penggunaan uang kertas dan uang koin digunakan sebagai alat transaksi yang sah dan diterima seluruh masyarakat sebagai alat transaksi. Kemudian apa sih pengertian uang itu? Dan apa aja sih syarat-syarat uang? Pengertian uang adalah segala sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi dalam pembelian barang maupun jasa. Syarat uang sendiri ada beberapa, yakni dapat diterima oleh masyarakat, dapat disimpan dan memiliki nilai tertentu, tidak mudah rusak, mudah dibawa, mudah dibagi, tanpa mengurangi nilainya, jumlah terbatas sehingga tetap berharga. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis uang? Lanjut pada jenis uang. Ada 3 jenis uang. Yang pertama berdasarkan barang modern, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas ini biasanya terbuat dari kertas, sedangkan uang logam ini biasanya terbuat dari logam ataupun logam. Kemudian yang kedua ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ada uang fakta dan uang paket. Ini diterbitkan oleh Bank Sentral Indonesia. Contohnya uang logam dan uang kertas. Kemudian untuk uang kira. Uang kira ini diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu berupa yen. Kemudian yang ketiga berdasarkan nilainya, yang terdiri dari uang bernilai penuh. Artinya nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama. Biasanya berlaku pada uang rupiah. Kemudian uang dengan nilai penuh. Artinya nilai intrinsik lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Biasanya terdapat pada uang kertas. Kemudian, apa sih fungsi uang itu? Ada 2 fungsi uang. Fungsi asli memiliki 2 komponen. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Artinya, benda dapat ditukarkan dengan uang, kemudian dapat ditukarkan dengan barang atau jasa yang lain. Kemudian ada jasa ditukar dengan uang, kemudian ditukar dengan barang atau jasa yang lain. Kemudian ada uang sebagai satuan hukum. Artinya, suatu ukuran untuk menentukan besar kecilnya suatu barang. Barang ditukarkan dengan barang lain jika barang tersebut mempunyai nilai tukar. Selanjutnya, fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang ada 5. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran manusia. Yang kedua, uang sebagai pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai pelindung kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat penukar modal. Yang kelima, uang sebagai ukuran harga atau pengukuran nilai. Selanjutnya yaitu nilai-nilai mata uang. Nilai mata uang ada 3 macam. Yang pertama yaitu nilai nominal. Contohnya saja, pada selembar uang kertas Rp5.000, nilai nominalnya adalah Rp5.000. Yang kedua yaitu nilai intrinsik. Contohnya saja, pada selembar uang kertas Rp5.000, dinilai dari kertas atau harga kertas yang digunakan untuk membuat uang Rp5.000 tersebut.
Yang terakhir yaitu nilai internal atau nilai real. Nilai internal uang berbanding terbalik dengan harga barang. Artinya, jika harga barang dan jasa naik, maka nilai internal uang akan turun sehingga akan menyebabkan inflasi. Oke, itu adalah pengertian jenis dan jenis. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, Pak Alek akan membagi beberapa kelompok dari kalian ya. Silakan berhitung dari 1 sampai 4. Dimulai dari pojok belakang. 2 2 3 Silakan kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2, kelompok 3 berkumpul dengan kelompok 3, dan kelompok 4 berkumpul dengan kelompok 4. Pak Alek akan mengirimkan video link ya, link untuk kalian diskusi, untuk kalian mendalami materi tentang uang. Pak Alek akan mengirimkan di grup kelas ya. Yang dipas ya, yang dipas. Oke. Nah, itu adalah bahan permasalahan ya, permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama dengan kelompok kalian. Nah, pembahasannya adalah hebohnya uang logam itu di zaman dulu yang dihargai puluhan juta di zaman sekarang. Nah, itu. Untuk itu silakan kalian simak terlebih dahulu video tersebut ya. Nantinya kalian juga akan memberikan link ya, link
kalian mendalami materi. Sudah ya. Oke. Nah, dari apa yang sudah kalian lihat, apa yang sudah kalian perhatikan di situ, dari pengamatan kalian melalui link di atas atau melalui link yang sudah Pak Alex share ke Zoom kita, maka silakan ayo kita bernalar kritis. Nah, ini silakan kalian diskusikan bersama. Apa yang menyebabkan nilai mata uang di uang logam tersebut menjadi mempunyai nilai yang sangat tinggi? Nah, jadi kan permasalahannya tadi adalah uang logam. Bisa terlihat tidak? Ya. Pak Alex di sini akan sambil melakukan penilaian ya. Ada 3 penilaian yang akan Pak Alex nilai. Yang pertama, penilaian individu, bagaimana kalian berpikir. Yang kedua, penilaian kelompok, bagaimana kalian aktif di dalam kelompok kalian. Yang ketiga, penilaian keaktifan kalian, sosial kalian, sikap kalian selama kegiatan diskusi itu dilangsungkan. Paham ya? Oke. Kenapa? Ya, ditulis. Silakan dikerjakan. Kenapa? Ya. Jadi ini akan dipresentasikan oleh kalian nanti ya. Nah, jadi kemungkinan kenapa? Ya, semuanya maju. Semua kelompok maju. Ya. Yuk, ada masih belum ya? Baca. Ada kendala? Turunan ya. Bukan tanjakan ya. Nah, untuk pembahasan yang akan kalian buat itu diserahkan kepada kalian. Disilakan kalau kalian mau buat video, silakan. Kalau kalian mau buat PPT, silakan. Kalau kalian mau buat puisi di dalam mau dibentuk puisi pun juga boleh di situ ya. Dainol, kerja kelompok bukan mengerjakan bangku. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kenapa? Kenapa? Boleh. Itu terserah kalian, terserah kelompok kalian. Mau dibuat PPT pun boleh, mau dibuat video boleh, mau dibuat presentasi secara langsung pun juga boleh. Ya. Ke depan ya. Dapat kebuatan ya. Ayo, jangan malas-malas. Jawaban itu menurut kalian ya, menurut kalian. Jadi apa yang menurut kalian, bukan menurut
buku, bukan download internet, bukan. Kalau kalian mau menggunakan internet, buku sebagai acuan kalian boleh. Ya, misal, kenapa? Apa yang menyebabkan nilai mata uang di uang langsung menjadi mempunyai nilai yang sangat tinggi? Tadi kan ada. Iya, tadi kan ada nilai mata uang. Ada kan pembahasannya tadi? Nah, itu ya. Gimana ini? Ada permasalahan? Nggak ada. Sementara nggak ada ya. Fantastik itu nilainya sangat tinggi gitu ya. Kan dari harga dengan nilai nominal 100 kenapa sampai bisa memenuhi, kenapa? 1 juta, 5 juta, bahkan sampai ada yang ratusan juta kan tadi kan. Nilai belinya, nilai jualnya. Jadi dengan uang 100 koin 100 rupiah itu sampai dinilai 100.000 sampai 250.000. Uang 100 rupiah ya akan dibeli dengan harga 250.000. Itu kan harganya. Dikerjakan. Ya biasa kalau jam terakhir memang panas-panasnya. Ada kipasnya, Pak. Ada kipasnya. Ada AC, Pak. Ada AC. Oh.
Ayo kerjakan.
Halo. Nah, jadi ya dari dari nomor 1 sampai nomor 3 ya, nomor 1 sampai 3 kalian ini akan memberikan ulasan menarik tentang uang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, jadi dari apa yang kalian bahas bersama teman-teman kalian yang kalian diskusikan, hal menarik apa yang nantinya akan kalian ulas tentang uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kelompok 4 ada masalah? Bisa? Yang mana? Yang menanyakan. Kenapa? Sudah ya? Sudah ya? Oke.
Untuk yang poin nomor 4, ya, untuk yang poin nomor 4, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi uang itu berpengaruh nggak dengan kehidupan kita sehari-hari? Berpengaruh. Kenapa pengaruhnya? Kenapa? Karena ajukan tangan. Ya, jahit. Ya, karena untuk mendapatkan sesuatu kita harus menggunakan uang. Jadi uang itu adalah penentu atau alat tukar kita untuk memenuhi kebutuhan. Dit, apa katanya Pak Alek? Dit? Apa katanya Pak Alek? Makanya kalau ada yang belum dijelaskan, didengarkan. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita akan mendalami materi. Dari pembahasan tadi, hasil diskusi tadi, kita akan lebih mendalami materi. Pengertian uang ya, menurut Kasmir. Pengertian uang merupakan alat tukar ya. Alat tukar menukar dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima oleh kita. Ya. Fungsi uang tadi sudah dijelaskan. Fungsi uang itu ada dua. Ada fungsi primer atau fungsi asli, yang kedua ada fungsi turunan atau fungsi sekunder. Di mana fungsi asli ini adalah sebagai alat tukar dan fungsi turunan sebagai alat pembayaran. Ya. Lanjut, jenis uang. Jenis uang dibagi menjadi dua. Ada dua. Ada uang kartal, ada uang giral. Dan uang kartal itu juga dibagi menjadi dua lagi. Ada uang logam, ada uang kertas. Dan uang giral ini artinya adalah uang tersebut. Kalau uang kartal ya, uang kartal itu dapat dilihat oleh kasat mata kita. Namun kalau uang giral ini uang itu ada, tapi tidak bisa kita lihat. Berarti uang gaib dong Pak? Bukan, ya, bukan. Maksudnya adalah ketika uang giral ini maksudnya adalah bagaimana uang tersebut digunakan melalui apa? Melalui selanjutnya syarat uang. Nah, syarat uang itu harus memenuhi ada 9 komponen. Yang pertama mempunyai kedua yang ketiga bukan seperti apa? Bukan seperti bebek Pak, saya Pak yang membaca gitu. Ya. Nah, ini adalah syarat uang. Syarat uang ada 9. Kenapa harus mempunyai jumlah nilai yang tetap dan stabil dari masa ke masa? Kalau ada yang bisa menjawab, kenapa atau mengapa nilai mempunyai nilai jumlah yang stabil atau tetap? Kenapa? Uang itu harus mempunyai nilai tetap. Kenapa? Ya, agar nilai itu bertahan lama. Ya, bisa juga dari masa ke masa ya. Terus yang kedua,
semua uang yang dikeluarkan wajib terjamin oleh pemerintah. Maksudnya gimana? Sah, Bapak. Disahkan gitu ya. Pemerintah, Pak. Dikawinkan biar senang banget. Ya, kayak atau seperti halnya kenapa uang itu harus disahkan oleh pemerintah? Karena uang itu adalah alat pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, pemerintah ada di dalamnya, gitu ya. Terus yang ketiga, mudah dibawa. Ya, mudah dibawa kemana-mana. Misal, kita dompetnya tipis. Ya, kita dompetnya tipis. Isinya banyak. Isinya banyak, ratusan ribu. Kalau ribuan, ya. Apalagi kalau koin 100.000 koin itu akan menggunakan apa? Karung. Ya. Nah, jadi mudah dibawa. Misal kalau kalian ke shopping atau ke mall gitu, ada Mulyono, Mulyadi, juga bisa di situ. Nah, kita tidak mungkin membawa uang logam. Kenapa coba? Solusi, Pak. Karena susah dibawanya, Pak. Dirasakan satu-satu ya. Karena susah dibawanya. Karena susah dibawa. Yang lain? Cepat hilang. Hah? Cepat hilang, Pak. Cepat hilang. Karena Apa iya? Ya. ini yang Tapi kalau, Pak. Nah, jadi uang itu sifatnya atau karakteristiknya harus yang namanya mudah dibawa. Terus yang keempat, disukai secara umum. Siapa coba yang nggak suka dengan uang? hewan, Pak. Ada yang nggak suka dengan uang? Ada yang nggak suka dengan uang? Ada yang nggak suka dengan uang? Kalau apa sih? Ya. Terus uang juga wajib diterima secara umum sebagai alat transaksi maupun menyimpan aset. Apa itu aset? Tabungan, konsep, Saham. aset bukan konsep ya. Aset. Jadi aset itu adalah harta kita yang kita simpan. Untuk apa? Untuk masa yang akan datang. Terus yang keenam, awet dan tidak mudah rusak. Ya, uang 100.000 meskipun kita dikena ini, ya dikena sabun, ya. Ketika kita setrika itu kita bagus lagi. Ya. Terus jumlahnya cukup. Jumlahnya cukup untuk membeli, untuk melakukan transaksi, gitu, ya. Mudah untuk dibagi. Mudah untuk dibagi. Bukan 100.000 dibagi dua ya, bukan disobek bukan ya. Karena mudah dibagi. Kan katanya malam mudah dibagi. Ini 100.000 dibagi dua, seret. Jadi maksudnya adalah 100.000 ketika dibagi menjadi dibagikan kepada 5 orang, berarti dia akan mendapatkan berapa? 2. Terus menurunkan tingkat resiko. Ya, jadi tingkat resiko maksud dia yang dimaksudkan di sini adalah tingkat inflasi, penipuan, terus penipuan. Jadi resiko-resiko yang biasa kita tanggung itu kita dapat menurunkan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi uang sebagai alat pembayaran yang sah itu sangat berguna ya, sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena apa? Ya, Segalanya butuh uang. segalanya butuh uang dan uang adalah segalanya. Contoh ya, contoh. Kalau kita mau jalan-jalan dengan pacar kita tidak punya uang, malu. Bukan malu, gengsi dong. Ya, mau beli bakso, yang ayam kita beli bakso. Dari nasi majeri, ya. Nasi Padang, Pak. Nasi Padang. Oke, nasi Padang gampang kok nasi Padang. Lanjut. Oke. Demikian pembelajaran hari ini. Nah, para rekan-rekan, berilah refleksi tentang pembelajaran hari ini pada
Pareng akan memberikan link Padlet. Silakan kalian isi Padlet tersebut ya. Nong. Silakan diisi. Sudah Pareng share ya, sudah Pareng share di grup. Silakan diisi. Ada yang belum tahu cara mengisinya? Kenapa? Boleh, silakan ditulis. Jadi untuk kalian itu mengisi link ini ya. Jadi di sini ada klik tambah. Silakan diklik dulu itu ditambah ya. Nah, saya contohkan dulu di sini. Klik tambah. Nah, subjek ini ditulis nama kalian. Tulis nama kalian. Lalu di sini ada untuk menulis jawaban dari nomor 1, 2, dan nomor. Kasih nomor, Pak. Kenapa? Kasih nomor. Iya. Itu kan. Ini masih banyak yang mengetik ya nih. Masih banyak yang mengetik. Naik apa? Diisi. Masih kosong ya. Setelah kalian ngetik semuanya di mana ini Wahyu. Yang pertama Wahyu. Ada yang kedua Tarisa juga sudah. Isria.
Siapa yang dapat Alhamdulillah aman dapat berjalan dengan lancar. Adakah masalah yang Anda hadapi dalam mengikuti pelajaran hari ini? Apa itu? Apa takut mati tanah? Apa takut wanita? Masuk aja dulu itu pelajari. Sedikit bingung ya. Bisa Bu ya? Banyak ya. Ya. Mengenal sejarah uang, syarat-syarat uang, dan juga mengenal uang logam ke uang yang sekarang dari masa ke masa. Happy tapi berjalan sedikit capek sehingga semuanya berjalan dengan sempurna. Tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Kadang Tujuan pembelajaran kita hari ini Pembayaran dan pembayaran yang cepat. kita di sini dapat menjelaskan konsep sistem pembayaran dan uang sebagai alat pembayaran dengan tepat. Ada yang bisa menjelaskan tentang sistem pembayaran sama Pak Alex? Ada yang bisa menjelaskan tentang konsep sistem pembayaran dan uang sebagai alat pembayaran? Ya, ada. Wahyu. Tadi apa yang sudah kamu pelajari? Tujuan pembelajaran kita hari ini dapat dilaksanakan apa belum? Sudah dilaksanakan apa belum? Sudah ya. Nah, berarti kalian sudah bisa menjelaskan minimal tentang pengertian uang. Itu kan konsep sistem pembayaran. Ya, pengertian uang, jenis uang, syarat uang, fungsi uang itu sebagai alat pembayaran yang sah. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang lembaga keuangan. Nah, pembelajaran pertemuan kita selanjutnya yang pertama adalah memperdalam materi diskusi kelompok. Nah, kelompok yang kalian diskusikan tadi, ya, kelompok yang kalian diskusikan tadi itu kita bahas lagi minggu depan lebih dalam, ya, lebih dalam lagi dan lebih dieksplor lagi. Tadi kan sudah dapat poin-poinnya kan kalian kan? Ya, ada 4 poin. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu sudah termasuk pada poin-poinnya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan memperdalam lagi materi melalui diskusi kelompok kalian. Dari apa yang sudah kalian diskusikan hari ini, itu kita akan lebih memperdalam lagi. Yang kedua, menyajikan hasil diskusi. Nah, di dalam penyajian hasil diskusi ini, kalian boleh sesuai dengan apa yang kalian minati, apa yang kalian ingin buat. Terserah kalian mau buat PPT boleh, kalian mau buat dibuat lagu boleh, emang bisa dibuat lagu itu ya, atau dibuat apa itu namanya, langsung berdiskusi di depan juga boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita juga ada medianya, minimal PPT gitu ya. Nah, jadi minggu depan kita nanti setiap kelompok minimal ada 1 yang bawa laptop ya. Terus kegiatan kita yaitu mengevaluasi kegiatan diskusi nantinya. Nah,
hasil diskusi hasil pembelajaran hari ini sangat luar biasa sekali ya. Cuman ada beberapa orang saja tadi, beberapa siswa saja tadi seperti Jufa, terus Rayes, terus Adam ya. Adam itu tidak fokus terhadap terhadap pembelajaran, terhadap kegiatan diskusi. Ya, itu. Nah, jadi minggu depan atau pertemuan selanjutnya itu dikurangi, ya Mas? Itu dikurangi atau jangan dilakukan hal-hal yang negatif, jangan dilakukan kembali. Oke, sebelum menutup perjumpaan atau pembelajaran kita di hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa menutup kegiatan pembelajaran di hari ini. Siswanya 33 Pak. Ada. Yuk, silakan. Siap. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Membaca doa, mulai. Doa selesai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat juga untuk kehidupan kalian di masa yang akan mendatang. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang didapat dengan proses belajar yang sungguh-sungguh. Jadi pembelajaran hari ini Pak Alex sampaikan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.